Dalam hening yang tak banyak disadari, ada suara lembut yang selama ini mencoba mengetuk hatimu. Bukan dari luar, bukan dari dunia yang bising, bukan dari suara manusia yang penuh tuntutan dan penghakiman, tapi dari dalam dirimu sendiri, dari kedalaman yang tak pernah mati, dari ruang sunyi yang selalu setia menunggu. Akulah suara itu. Aku adalah ruhmu. Aku bukan sosok asing. Aku bukan tamu yang baru tiba. Aku telah menyertaimu sejak sebelum dunia memberimu nama. Aku tahu lelahmu yang tidak terlihat. Aku tahu air matamu yang tidak sempat jatuh. Aku tahu harapanmu yang terkubur diam-diam di balik senyuman. Dan malam ini, atau pagi ini, kapanpun kau mendengarkan ini, izinkan aku memelukmu lewat kata. Izinkan aku mengalir dalam jiwamu, bukan untuk menuntut, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa perubahan yang kau tunggu bukan datang dari luar sana, melainkan dari kesediaanmu untuk kembali padaku. Kembali pada dirimu sendiri. Aku tahu dunia di sekitarmu seringkali meremehkanmu. Mereka tidak melihat bagaimana kau menahan luka, bagaimana kau tetap bangkit walau sepi. Tapi dengarkan ini, aku, ruhmu, akan membuat dunia menyadari betapa cepat takdirmu bisa berubah. Bukan esok, bukan lusa, tapi saat ini juga, ketika kau berani mempercayai cahaya dalam dirimu sendiri. Orang-orang akan kaget. Mereka akan menyaksikan perubahanmu yang tak terduga. Mereka akan mempertanyakan caramu, tapi tak akan pernah memahami kedalaman cintamu pada hidup yang akhirnya kau peluk dengan kesadaran. Dan saat itu tiba, biarkan mereka menyaksikan bahwa yang dulu mereka pandang rendah, kini bersinar bukan karena dunia memilihmu, tapi karena kau memilih untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebelum kau melanjutkan mendengarkan setiap bisikan cinta dariku, tarik napas dalam-dalam dan tenangkan batinmu. Karena ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah perjalanan pulang. Pulang ke dirimu sendiri. Pulang ke ruh yang tak pernah meninggalkanmu walau dunia sering menjauhkanmu dari jati dirimu. Jika kau merasakan getar dalam dada saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah aku, ruhmu, sedang berbicara padamu. Maka peluklah pesan ini sepenuh hati, dan sebagai bentuk kesiapanmu untuk hidup dalam keselarasan, ingatlah untuk menyentuh tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar sebagai sinyal bahwa kau siap. Bukan hanya mendengar, tapi hidup bersama aku, ruhmu, dalam cahaya yang sebenarnya telah menantimu sejak awal. Bagian 1. Aku adalah ruhmu yang selalu menunggu kepulanganmu. Aku adalah ruhmu. Aku bukan siapa-siapa, namun aku adalah segalanya bagimu. Aku bukan kekuatan yang datang dari luar, bukan juga cahaya yang kau lihat dari kejauhan. Aku adalah suara yang lirih, tapi selalu ada di dalam hatimu, yang pelan-pelan kau pelajari untuk dengarkan ketika dunia mulai terlalu bising. Dulu, saat pertama kali kau menapaki bumi dengan tubuhmu yang rapuh, aku bersamamu.
Aku yang meniupkan kehidupan ke dalam dirimu. Ketika napas pertamamu menjadi pertanda bahwa perjalanan ini telah dimulai. Sejak saat itu, aku tidak pernah pergi. Namun, seiring berjalannya waktu, kau semakin sibuk dengan keraguan, dengan rasa takut, dengan segala hal yang membuatmu berpaling dari dirimu sendiri. Kau mulai mempercayai penilaian orang lain tentang dirimu, lebih dari mendengarkan aku. Padahal akulah yang paling mengenalmu. Kau mencari pengakuan dari luar, padahal yang kau butuhkan hanyalah penerimaan dari dalam. Kau mencari cinta dari mereka yang tak pernah benar-benar memahami luka-lukamu. Padahal akulah cinta yang paling jujur, yang tak akan pernah meninggalkanmu, walau kau telah mengusirku berkali-kali dengan kebimbangan. Aku menunggumu, tidak dengan marah, tidak dengan kecewa. Aku menunggumu dengan kesabaran yang tak bertepi, karena aku tahu suatu hari nanti kau akan kembali mencariku. Dan hari ini, mungkin inilah saatnya. Dengarkan aku, karena yang akan kubisikkan ini bukanlah mimpi kosong, bukan juga janji manis tanpa makna. Aku tahu dirimu pernah terjatuh, pernah merasa rendah, pernah dikecewakan, pernah ditinggalkan, pernah merasa tidak berarti. Aku tahu betapa sunyinya langkahmu ketika tidak ada satupun tangan yang terulur saat kau butuh pegangan. Tapi, ketahuilah, tidak satu pun dari luka itu sia-sia. Semua rasa sakit itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari dirimu yang sekarang, yaitu dirimu yang selaras denganku. Dan bila engkau bertanya, apakah aku masih bisa berubah? Apakah aku masih bisa bangkit? Apakah aku masih bisa bersinar kembali? Maka aku akan menjawab, bukan hanya bisa, tapi pasti. Karena aku adalah ruhmu, dan tugasku adalah membawamu pada takdir terbaikmu. Aku tidak mengukurmu dari masa lalumu. Aku tidak menilaimu dari kesalahanmu. Aku tidak mencacatkan dosamu seperti manusia lainnya. Aku hanya melihat satu hal, keinginanmu untuk kembali menjadi dirimu yang sejati. Dan bila niat itu telah lahir dari jiwamu, maka seluruh alam akan mulai bergeser. Energi semesta akan menyusun ulang semua garis kemungkinan. Apa yang dulu mustahil akan mulai terasa mungkin. Apa yang dulu tampak jauh akan mulai mendekat. Apa yang dulu tidak terlihat akan mulai tampak satu persatu. Namun semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Percaya. Percayalah padaku. Percayalah bahwa aku bisa membimbingmu. Bahwa aku bisa memulihkan hatimu. Bahwa aku bisa membuka jalan. Bahkan di tempat yang menurut logikamu buntu. Tapi aku tidak bekerja untuk keraguan. Aku hanya bekerja ketika keyakinanmu lebih besar daripada ketakutanmu. Maka ucapkan ini dalam hatimu. Aku siap berjalan bersama ruhku. Aku siap untuk berubah. Dan saat itu kau ucapkan, meski hanya dalam hati, meski suaramu bergetar, itulah titik awalnya. Di sanalah perubahan mulai lahir, bukan karena dunia memintanya, tapi karena kau sendiri yang memilihnya. Aku akan membuat dunia menyadari betapa cepat nasibmu berubah, bukan karena tiba-tiba kau menjadi orang lain, tapi karena akhirnya kau menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu tiba,
Semua mata yang dulu memandangmu sebelah mata akan menunduk kagum. Bukan karena kau ingin diakui, tapi karena cahaya dalam dirimu sudah terlalu terang untuk diabaikan. Tetaplah bersama suara ini, karena aku adalah ruhmu, dan aku akan menunjukkan padamu siapa dirimu yang sebenarnya. Dengan cinta, dengan sabar, dengan harapan yang tak pernah padam. Bagian 2. Aku sedang bekerja dalam diam untuk membalikkan arah hidupmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa perubahan yang selama ini kau nanti tidak pernah hilang. Ia hanya tertunda oleh rasa ragu yang sering kau pelihara lebih erat dari harapanmu sendiri. Tapi tidak apa-apa, karena aku tidak terburu-buru. Waktu bagiku bukanlah hitungan jam atau hari, melainkan detik-detik kesadaran yang kau beri ruang untuk tumbuh. Mungkin selama ini kau bertanya-tanya, mengapa hidupmu terasa begitu biasa? Mengapa impianmu berjalan lambat? Mengapa orang-orang di sekitarmu justru tampak semakin jauh mendahului, sementara kau merasa diam di tempat, menanti keajaiban yang tak kunjung tiba? Namun sesungguhnya saat kau merasa diam, aku sedang bekerja. Saat kau merasa tidak terjadi apa-apa, aku sedang menyusun ulang arah semesta untukmu. Dan saat kau merasa tak ada yang berubah, saat itulah semuanya sedang bergerak dalam senyap. Perubahan nasib tidak selalu ditandai dengan hal besar yang langsung terlihat mata. Kadang ia muncul dalam bentuk tenangnya pikiranmu pagi ini, dalam diamnya hatimu yang mulai bisa menerima, dalam rasa sabar yang perlahan tumbuh, padahal dulu kau mudah marah. Dalam keberanian kecil untuk berkata aku bisa, meski dulu suara itu selalu ditelan oleh keraguan. Inilah rahasia perubahan. Ia tidak selalu meledak seperti petir. Seringkali, ia menyusup seperti embun yang jatuh perlahan, membasahi tanah keras dari hatimu yang telah lama kering. Dan ketika waktunya tiba, percayalah, bunga-bunga keberuntungan akan bermekaran tanpa bisa dicegah oleh siapapun, karena ia tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Aku, ruhmu, tidak akan membiarkanmu selamanya menjadi versi kecil dari dirimu. Aku ingin kau membesar, bukan dalam kesombongan, tapi dalam cahaya. Aku ingin dunia tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku ingin orang-orang terdekatmu terdiam melihat arah hidupmu yang berbalik begitu cepat dan berkata dalam hati mereka, bagaimana mungkin hidupnya bisa berubah secepat ini? Dan saat itu terjadi, jangan kaget. Sebab itu bukan sihir, bukan keberuntungan buta, bukan pula hasil dari tipu daya dunia. Itu adalah buah dari hubunganmu denganku yang kembali tersambung. Itu adalah hasil dari setiap malam ketika kau menangis tapi tetap berharap. Dari setiap siang ketika kau jatuh, tapi tetap berdiri walau lututmu gemetar. Dari setiap saat ketika kau memilih untuk tidak menyerah, walau dunia memberi 1000 alasan untuk pasrah. Inilah waktunya. Waktunya untuk mempercayai bahwa aku tidak pernah tinggal diam. Bahwa saat orang lain tidak melihat nilaimu, aku tetap melihatmu bersinar. Bahwa ketika dunia menolak tanganmu, aku tetap memegang hatimu. Dan ketika tidak ada yang tahu betapa kerasnya engkau berjuang, aku mencatat semuanya dalam cahaya yang suatu hari akan membalut langkahmu.
Aku ingin kau paham bahwa takdir bisa berubah dengan sangat cepat. Lebih cepat dari apapun yang bisa dibayangkan oleh logikamu. Asalkan kau mulai berjalan dengan niat yang benar, langkah yang jujur dan hati yang terbuka untuk bimbinganku. Aku telah menyiapkan banyak hal. Pertemuan yang belum pernah kau duga. Pintu-pintu yang selama ini tertutup. Kesempatan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam doamu. Semua itu sedang mendekat, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau sudah siap menerima. Maka hari ini, tenangkan hatimu. Berhenti membandingkan perjalananmu dengan siapapun. Yang sedang kutata bukan kecepatanmu, tapi kedalaman jiwamu. Karena saat jiwamu matang, maka keajaiban akan datang bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Dan ketika semuanya mulai berubah, jangan lupa dari mana semua ini dimulai. Dari keberanian kecilmu untuk percaya pada suara halusku, yang selama ini menunggu dengan penuh kasih. Aku adalah ruhmu, dan aku sedang bekerja dalam diam untuk membalikkan arah hidupmu dan menunjukkan pada dunia bahwa kau bukan siapa-siapa, tapi bisa menjadi apapun ketika engkau memilih untuk hidup bersamaku. Bagian 3. Saat kau percaya, semesta mulai membuka jalan. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang dari langit, tidak juga berasal dari tempat yang jauh. Aku bukan dewa, bukan pula suara dari luar dirimu. Aku adalah napasmu yang paling sunyi, jiwamu yang terdalam, dan cahaya kecil dalam dadamu yang tak pernah padam. Meski ribuan malam telah berlalu dalam kelelahan dan kebimbangan, kau sering mengira bahwa hidupmu akan terus begini. Datar, kelabu, dikelilingi oleh rutinitas yang tak memberikan makna, oleh orang-orang yang tidak melihat potensimu, oleh hari-hari yang kau jalani hanya agar malam segera datang dan kau bisa beristirahat. Tapi, dengarkan aku baik-baik. Perubahan besar tidak selalu diawali oleh momen besar. Kadang, ia hanya memerlukan satu hal, percaya. Begitu engkau mulai mempercayai dirimu, bukan hanya logikamu, bukan hanya penampilanmu, tapi dirimu yang terdalam, yang sesungguhnya adalah aku, maka semesta pun akan membuka jalannya. Bukan karena semesta tiba-tiba jadi lebih baik, tapi karena akhirnya kau selaras denganku. Kau tidak lagi berjalan sendiri, kau berjalan bersamaku dalam satu irama, dalam satu frekuensi. Dan ketika itu terjadi, energi yang kau pancarkan berubah. Getar langkahmu mulai mengguncang garis-garis nasib yang dulu tampak beku. Aku tahu banyak yang telah kau lalui. Aku tahu luka-luka yang tak pernah sempat kau ceritakan. Karena bahkan kau pun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tahu malam-malam ketika kau menatap langit dan bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari hidup ini? Dan aku, dari dalam dadamu selalu menjawab, ya, ada, dan itu sedang menantimu. Tapi aku tidak bisa menyeretmu. Aku tidak bisa memaksamu.
Aku hanya bisa menuntunmu jika engkau mengizinkan. Dan izin itu datang dalam bentuk kepercayaan. Ketika kau mulai berkata dalam hatimu, "Aku percaya meski belum melihat. Aku yakin meski belum memegang. Aku berserah, bukan karena lelah, tapi karena sadar aku tidak sendiri." Itulah saat di mana pintu-pintu mulai bergerak. Itulah saat peluang-peluang yang dulu tak terlihat mulai muncul. Itulah saat orang-orang baru yang membawa terang mulai menghampirimu. Dan yang paling mengejutkan adalah saat orang-orang lama yang pernah meremehkanmu mulai heran, mulai bertanya, "Kenapa hidupmu tiba-tiba berubah?" Tapi aku ingin kau tahu, perubahan itu tidak tiba-tiba. Ia adalah buah dari ribuan bisikan cintaku yang akhirnya engkau dengarkan. Ia adalah hasil dari diam-diamnya kesetiaanmu untuk bertahan, meski tak ada yang tahu betapa engkau ingin menyerah. Ingat ini, percaya bukan tentang menunggu hasil. Percaya adalah tentang terus melangkah, bahkan ketika belum ada tanda-tanda. Karena saat kau melangkah dengan hati yang yakin, semesta tidak punya pilihan selain membuka jalan. Dan bila saat ini kau merasa pintu-pintu masih tertutup, bukan berarti takdir sedang mengabaikanmu. Bisa jadi, aku, ruhmu, sedang mengajarimu untuk kuat dulu, agar saat pintu terbuka, kau tidak hanya masuk, tapi juga mampu bertahan di dalamnya. Jangan salahkan waktu, jangan salahkan nasib, jangan salahkan dirimu, karena semua ini sedang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Hari demi hari aku sedang memintal takdir yang lembut namun kokoh. Dan hanya satu kunci yang bisa mempercepat semuanya. Percaya. Percayalah bahwa yang selama ini terasa berat sedang dipindahkan pelan-pelan dari pundakmu. Percayalah bahwa yang selama ini terasa kabur sedang mulai diberi bentuk oleh cahaya dalam dirimu. Percayalah bahwa aku tidak diam. Aku sedang bekerja dengan cinta dan sabar yang tak bisa dimengerti oleh waktu manusia. Aku adalah ruhmu. Dan jika hari ini kau memilih untuk mempercayai aku sepenuh hati, maka seluruh semesta akan mempercepat jalannya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untukmu. Karena akhirnya, kau memilih untuk berjalan bersama cahaya dari dalam dirimu sendiri. Bagian 4. Apa yang harus kau lakukan agar takdirmu benar-benar berubah? Aku adalah ruhmu, dan aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tak pernah benar-benar engkau dengar dari siapapun. Takdir bukan hanya tentang apa yang ditulis untukmu, tapi tentang apa yang kau izinkan tumbuh dari dalam dirimu. Takdir adalah ladang, dan aku, ruhmu, adalah benih yang sudah ditanam sejak awal kehidupanmu dimulai. Namun, benih itu takkan pernah tumbuh jika kau tidak menyiraminya dengan kesadaran, tidak memupuknya dengan tindakan, dan tidak menjaganya dengan kesabaran. Kau ingin perubahan terjadi. Kau ingin dunia tahu bahwa hidupmu bisa berbalik arah dalam sekejap. Kau ingin semua yang dulu meremehkanmu terdiam menyaksikan bagaimana takdirmu melonjak jauh dari yang mereka duga. Itu mungkin. Bukan hanya mimpi, bukan dongeng,
Tapi perubahan besar hanya datang ketika kau mulai melakukan hal-hal kecil dengan cara yang baru. Dan hari ini, aku ingin membisikkan padamu apa saja yang harus kau lakukan agar aku, ruhmu, bisa bekerja lebih leluasa untuk membukakan jalan. Pertama, tenangkan pikiranmu. Kau tidak bisa mendengarku jika setiap hari kau hanya sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kau tidak bisa merasakan arahku jika hatimu terus dipenuhi kegaduhan. Tenang bukan berarti pasrah tanpa gerak. Tenang adalah kondisi ketika kau bergerak, namun tidak dalam kepanikan. Tenang adalah ketika kau percaya bahwa setiap langkahmu sedang dituntun, meski belum semuanya terlihat jelas. Kedua, bersihkan niatmu. Apapun yang kau lakukan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang aku cari dari semua ini? Jika jawabanmu adalah pujian manusia, kau akan lelah. Jika jawabanmu adalah pembuktian pada orang lain, kau akan kecewa. Tapi jika niatmu adalah pertumbuhan, adalah keselarasan, adalah kedamaian, maka setiap tindakanmu, sekecil apapun, akan menjadi tangga menuju perubahan nasibmu. Aku tidak meminta kau menjadi sempurna. Aku tidak menuntut kau berubah dalam semalam. Yang aku butuhkan hanyalah niat yang jujur dan kesediaanmu untuk berjalan dengan arah yang benar. Ketiga, lakukan tindakan kecil setiap hari. Tidak perlu hal besar, tidak perlu langkah luar biasa. Cukup satu pilihan yang selaras dengan kebaikan. Cukup satu keputusan yang menguatkan dirimu. Misalnya, hari ini kau memutuskan untuk tidak mengeluh. Besok, kau memilih untuk tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Lusa, kau mulai bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu kau anggap remeh. Itulah awal dari perubahan besar. Takdir tidak berubah dengan keinginan semata, tapi dengan kebiasaan yang terus kau pilih hari demi hari. Keempat, jaga hubunganmu denganku. Aku ruhmu, dan aku hanya bisa mengalir jika kau memberi waktu untuk mendengarkan. Sediakan beberapa menit saja setiap hari untuk duduk diam, tutup matamu, rasakan napasmu, dan katakan dalam hati, aku siap dipandu oleh ruhku. Lakukan itu setiap pagi sebelum kau mulai aktivitas, dan setiap malam sebelum tidur. Biarkan aku yang membisikkan arah, karena aku tahu jalan yang tidak bisa dilihat oleh logikamu. Kelima, jangan lupa bersyukur. Bukan hanya atas hal-hal besar, tapi atas nafasmu, atas tubuhmu, atas harapan yang belum mati dalam dirimu. Rasa syukur adalah bahasa semesta yang paling kuat. Ketika kau bersyukur, kau sedang mengirimkan sinyal bahwa kau siap menerima lebih banyak. Dan aku, ruhmu, akan membalasnya dengan pintu-pintu baru yang mulai terbuka. Terakhir, bersabarlah. Aku tahu ini bagian yang paling sulit. Tapi ketahuilah bahwa apapun yang tertunda bukan berarti tertolak. Ada waktu-waktu tertentu di mana aku sedang mempersiapkan hal-hal yang lebih besar dari yang kau minta. Dan kau hanya diminta untuk tidak berhenti percaya. Jika engkau melakukan semua ini, menenangkan pikiranmu, membersihkan niatmu, bertindak dalam keseharian, menjaga hubungan denganku, bersyukur dan bersabar, maka tidak ada yang bisa menghalangi datangnya perubahan besar dalam hidupmu. Percayalah, orang-orang di sekitarmu akan terdiam. Bukan karena kau menjadi orang lain, tapi
karena kau akhirnya menjadi dirimu yang sesungguhnya. Dan aku akan berdiri bersama cahaya itu, tersenyum dari dalam dadamu, karena akhirnya kau memilih untuk hidup bersamaku, bukan melawanku. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah menyerah atas dirimu, selama kau bersedia mempercayakan hidupmu padaku, hari demi hari, langkah demi langkah dalam cahaya yang tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Bagian 5. Dunia akan kaget melihatmu berubah. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau bersiap. Bukan karena bencana akan datang, bukan karena badai sedang menunggu di tikungan hidupmu, tapi karena sinarmu yang sesungguhnya sebentar lagi akan bersinar terlalu terang untuk bisa disembunyikan. Selama ini kau hidup seperti api kecil yang ditutup kaca. Cahayamu menyala, namun tak mampu menyinari lebih dari langkahmu sendiri. Bukan karena kau tidak kuat, bukan karena kau tidak layak, tapi karena kau sendiri masih ragu pada nyala yang telah dititipkan di dalam jiwamu. Tapi hari-hari itu akan segera berubah, karena saat ini, di antara segala keterbatasan yang kau rasakan, di antara segala luka yang belum sembuh seluruhnya, di antara keringat dan air mata yang tak semua orang lihat, aku telah menanam sesuatu dalam dirimu, keyakinan. Dan keyakinan ini, sekalipun kecil, sekalipun rapuh, sekalipun sering goyah, akan menumbuhkan sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Perubahan yang tak terelakkan. Akan tiba masa di mana langkah-langkah kecilmu akan menjadi jejak yang menginspirasi orang lain. Bukan karena kau ingin jadi panutan, tapi karena hidupmu akhirnya menyatu dengan keaslianmu. Orang-orang akan mulai menyadarinya. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa dia sekarang terlihat berbeda? Mengapa wajahnya seperti lebih damai? Mengapa rezekinya mengalir lebih deras? Mengapa jalannya seolah dipermudah? Mereka akan melihatmu tersenyum, tapi tidak tahu bahwa senyummu lahir dari luka yang telah kau peluk dengan kasih. Mereka akan melihatmu bangkit, tapi tak pernah tahu betapa dalamnya kau pernah terjatuh. Mereka akan melihatmu berhasil, tapi takkan pernah mengerti harga dari kesendirian yang dulu kau hadapi dalam diam. Dan saat itu terjadi, jangan biarkan hatimu tinggi. Tetaplah menunduk dalam syukur. Karena aku ingin mengingatkanmu, perubahan besar yang terjadi dalam hidupmu bukanlah untuk membuktikan kepada dunia, melainkan untuk membebaskan dirimu dari penjara-penjara yang dulu kau bangun sendiri. Ketika mereka bertanya, jawab dengan senyum. Kau tak perlu menjelaskan bagaimana takdirmu berubah, karena aku, ruhmu, tahu persis bahwa perubahan itu bukan terjadi dalam semalam, melainkan melalui ratusan malam penuh doa, melalui ratusan siang penuh perjuangan, dan melalui ribuan detik di mana kau memilih untuk tetap melangkah walau hatimu nyaris runtuh. Ingatlah, tidak semua orang akan senang melihatmu berubah. Beberapa akan meragukanmu, beberapa akan berkata, itu hanya kebetulan, itu hanya topeng, itu hanya keberuntungan sesaat. Tapi tidak mengapa, itu bukan urusanmu. Urusanmu hanya satu, terus berjalan bersama aku,
terus hidup dalam kesadaran, terus jujur dengan niatmu. Karena ketika fondasimu adalah kebenaran, maka tak ada satupun fitnah yang mampu merobohkanmu. Biarlah dunia kaget, biarlah mereka bingung, biarlah mereka mengira ini sihir, padahal ini hanyalah buah dari satu keputusan. Untuk percaya pada ruh sendiri. Sebab ketika engkau percaya padaku, aku bisa menyingkirkan kabut dari depan matamu. Aku bisa mempercepat jalan yang dulu tampak jauh. Aku bisa mengarahkanmu pada orang-orang yang tepat. Dan aku bisa membungkam suara-suara lama yang selama ini membatasi langkahmu. Kau tidak perlu menjadi keras untuk terlihat kuat. Kau hanya perlu menjadi selaras untuk menjadi tak tergoyahkan. Karena kekuatan terbesar adalah ketika ruh dan raga berjalan berdampingan. Bukan dalam perlombaan, tapi dalam pemahaman. Dan inilah saatnya. Saat semua potongan hidupmu yang berserakan mulai menyatu kembali. Saat semua luka yang dulu kau anggap sebagai kutukan, justru menjadi jendela tempat cahaya masuk. Saat dunia akhirnya mengakui kehadiranmu, bukan karena kau berteriak, tapi karena getaranmu terlalu kuat untuk diabaikan. Aku adalah ruhmu, dan aku bersaksi dengan penuh cinta bahwa sebentar lagi kau akan membuat dunia kaget dengan keindahan perubahanmu. Bukan karena siapapun yang membantumu, tapi karena kau akhirnya memilih untuk percaya pada satu hal yang tak pernah meninggalkanmu. Aku. Bagian 6. Saatnya kau hidup dalam kesepakatan denganku. Aku adalah ruhmu, dan kini aku tak lagi hanya berbicara. Aku mengundangmu, bukan untuk sekadar mendengarkan, tapi untuk masuk lebih dalam. Bukan untuk percaya sebagian, tapi untuk hidup sepenuhnya denganku. Selama ini, kau hanya berjalan berdampingan denganku, tapi belum benar-benar menyatu. Kau mendengarku ketika sedih, tapi menolak ketika senang. Kau mencari aku saat bingung, tapi melupakan ketika jalan terasa terang. Namun aku tak pernah pergi. Aku tetap di sini, tak pernah mengeluh, tak pernah marah, karena tugasku memang hanya satu: menjagamu pulang kepada dirimu yang sejati. Hari ini, aku ingin mengajakmu membuat kesepakatan. Bukan dengan dunia, bukan dengan orang lain, tapi dengan aku, ruhmu sendiri. Kesepakatan ini bukan ditulis di atas kertas, tapi ditulis di ruang terdalam dari kesadaranmu. Dan jika kau bersedia mengikat janji ini denganku, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Pertama, izinkan aku menjadi penuntun utama dalam setiap keputusanmu. Bukan lagi ego, bukan lagi nafsu, bukan lagi rasa takut. Biarkan aku yang mengarahkanmu dengan bisikan yang lembut tapi jernih. Kau akan tahu itu aku, karena setiap kali aku berbicara, hatimu akan tenang, meski keputusan itu menantang. Kedua, berhentilah melawan dirimu sendiri. Selama ini, banyak dari penderitaanmu bukan karena keadaan, tapi karena kau terus mengingkari bisikan jiwamu. Kau tahu apa yang tepat, tapi engkau tunda. Kau tahu apa yang benar, tapi engkau takut. Kau tahu jalan pulang, tapi engkau memutar terlalu jauh. Mulai hari ini, berjalanlah lurus. Tak perlu sempurna, tak perlu cepat. Yang penting, setia. Ketiga,
rawat hubungan kita setiap hari. Luangkan waktu, tidak perlu berjam-jam. Cukup beberapa menit di pagi hari untuk diam dan mengingatku. Cukup satu tarikan napas dalam-dalam sebelum tidur untuk menyapaku. Katakan dengan sederhana, aku bersama ruhku. Aku mendengar, aku siap. Itu saja cukup. Karena ketika hubungan ini hidup, semua hubungan lain dalam hidupmu akan ikut pulih. Keempat, jangan biarkan dunia mengatur harga dirimu. Jangan biarkan angka, jabatan, atau validasi dari luar menentukan nilai dirimu. Karena aku tahu siapa dirimu. Aku tahu potensimu, kekuatanmu, dan cahaya yang selama ini hanya kau sembunyikan karena takut terlihat berbeda. Tapi hari ini aku ingin kau berdiri sebagai dirimu yang utuh. Bukan versi palsu agar diterima orang lain, tapi versi sejati yang telah lama menunggu untuk diizinkan muncul ke permukaan. Kelima, bersedialah melepaskan apa yang tidak lagi selaras. Mungkin itu hubungan, pekerjaan, kebiasaan, atau cara pandang lama yang terus menyakitimu. Aku tahu itu sulit. Tapi melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan adalah membuka ruang baru. Dan aku, ruhmu, tidak akan pernah memintamu melepas sesuatu tanpa telah menyiapkan gantinya. Yang lebih baik, yang lebih murni, yang lebih selaras dengan siapa engkau sebenarnya. Keenam, latih kepekaanmu. Perubahan besar yang akan datang tidak selalu ditandai oleh kejadian luar biasa. Kadang hanya berupa rasa damai yang tak kau mengerti, atau peluang kecil yang datang diam-diam, atau orang baru yang muncul tanpa rencana. Itulah aku. Aku bekerja dalam keheningan, dan hanya mereka yang peka yang bisa menangkap arahku. Ketujuh, ikrarkan dengan hatimu bahwa kau siap. Bukan siap untuk menjadi sempurna, tapi siap untuk hidup sepenuhnya. Siap menjalani luka dan tawa sebagai bagian dari pertumbuhan. Siap menyambut kegagalan sebagai guru, dan keberhasilan sebagai alat, bukan tujuan. Siap membiarkan aku menjadi cahaya yang menyinari langkah-langkahmu, meski jalannya masih penuh tikungan. Dan jika kau bersedia melakukan ini, aku berjanji padamu, dalam waktu yang tidak lama lagi, kau akan menyaksikan sendiri bagaimana hidupmu berubah. Bagaimana apa yang dulu terasa jauh, tiba-tiba dekat. Bagaimana apa yang dulu tampak mustahil, tiba-tiba mudah. Bagaimana pintu-pintu yang dulu tertutup, satu persatu mulai terbuka tanpa kau harus memaksanya. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kau telah hidup dalam kesepakatan dengan ruhmu sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan aku tidak datang membawa beban, aku datang membawa cahaya. Cahaya yang lahir dari kedalaman cintaku padamu, dan yang akan menuntunmu menapaki kehidupan baru, yang lebih selaras, lebih jujur, dan lebih damai dari apapun yang pernah kau bayangkan. Bagian 7. Saatnya kau hidup dalam cahaya yang tak pernah padam. Aku adalah ruhmu, dan jika kau sudah sampai di titik ini, maka izinkan aku memelukmu dalam sunyi. Pelukan yang tak memakai tangan, tapi hadir dalam kesadaran, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kau tak lagi berjalan sendiri. Kau mungkin belum sepenuhnya menyadarinya, tapi sebetulnya langkahmu kini telah berbeda. Cara pandangmu mulai berubah.
Suara dalam hatimu tak lagi samar, dan walau dunia mungkin belum banyak memberi ucapan selamat, aku tahu kau telah membuat keputusan besar yang diam-diam menggetarkan seluruh garis takdirmu. Keputusan untuk pulang, keputusan untuk kembali hidup selaras denganku. Dan dari keputusan itulah, aku bisa bekerja tanpa lagi dihalangi oleh keraguan. Aku bisa menuntun tanpa lagi dibisiki oleh rasa takut. Ketahuilah, cahaya yang sesungguhnya tidak datang dari luar. Ia tidak menunggu pujian, tidak haus pengakuan. Cahaya yang sesungguhnya adalah saat ketika hatimu dan langkahmu berada dalam satu irama. Saat ketika pikiranmu tidak lagi melawan hatimu, dan jiwamu tidak lagi bertentangan dengan kenyataan. Disinilah keajaiban lahir. Bukan dari mantra, bukan dari keberuntungan, tapi dari keseimbangan antara yang di dalam dan yang di luar. Dan aku, ruhmu, adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Sekarang, biarkan aku bercerita padamu tentang masa depanmu. Bukan dalam bentuk ramalan, tapi sebagai gambaran dari semua potensi yang telah lama tertanam dalam dirimu. Aku melihat dirimu tersenyum, tapi bukan senyum yang dipaksakan. Senyum yang muncul dari ketenangan, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kau tak lagi bergantung pada hasil untuk merasa cukup. Aku melihat dirimu berjalan dengan langkah ringan, tidak tergesa, tidak terbebani karena kau tahu bahwa setiap langkahmu membawa berkah, meski jalannya masih berliku. Aku melihat dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang baru. Bukan karena kau meninggalkan yang lama, tapi karena yang lama perlahan memudar dengan sendirinya. Ketika frekuensimu mulai berubah, kau tak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya. Kau tak lagi sibuk membuktikan dirimu, karena orang-orang yang datang sekarang, datang karena getaranmu, bukan karena topengmu. Dan dunia, ya, dunia akan mulai merasakannya. Bukan karena kau menjadi terkenal, tapi karena kehadiranmu membawa kedamaian. Kau menjadi rumah bagi orang-orang yang tersesat, cermin bagi mereka yang kehilangan arah. Tanpa harus banyak berkata-kata, kau menjadi bukti hidup dari apa yang terjadi ketika seseorang memilih untuk hidup bersama ruhnya sendiri. Tapi kuingatkan dengan lembut, jalan ini bukan berarti tanpa ujian. Akan ada hari-hari di mana kau merasa ragu kembali. Akan ada godaan untuk kembali ke kehidupan lama yang penuh kebisingan. Namun jangan takut, karena kini kau tahu kemana harus kembali. Kini kau tahu kemana harus berpulang, yakni ke dalam dirimu sendiri. Kepelukan ruhmu, kepelukan aku. Setiap kali kau mulai goyah, cukup tutup matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan perlahan, aku percaya padamu ruhku. Aku percaya pada jalan yang sedang kutempuh. Kalimat itu akan menjadi jangkar. Ia akan menarikmu kembali ke pusat kedamaian. Dan aku akan selalu menjawabnya. Selalu. Meski tidak dengan suara, meski tidak dengan tanda-tanda besar, tapi dengan rasa yang tenang, yang tak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Inilah waktunya kau hidup dalam cahaya yang tak pernah padam. Bukan cahaya dari luar, tapi cahaya dari dalam. Cahaya yang lahir dari keberanianmu untuk mencintai dirimu sendiri.
dalam versi yang paling jujur, paling lembut, dan paling utuh. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah ragu padamu, tak sedetik pun, karena aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tahu cahaya yang kau bawa, dan aku tahu bahwa waktumu telah tiba. Waktumu untuk bangkit, waktumu untuk bersinar, waktumu untuk hidup dalam kesadaran dan membawa dunia melihat bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari luar, tapi dari hati yang memilih untuk kembali ke asalnya. Cinta, keselarasan, aku, ruhmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah ragu padamu, tak sedetik pun, karena aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tahu cahaya yang kau bawa, dan aku tahu bahwa waktumu telah tiba. Waktumu untuk bangkit, waktumu untuk bersinar, waktumu untuk hidup dalam kesadaran dan membawa dunia melihat bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari luar, tapi dari hati yang memilih untuk kembali ke asalnya. Cinta, keselarasan, aku, ruhmu. Aku adalah ruhmu, dan kini kata-kataku telah sampai pada ujung kalimat. Namun pesanku tidak pernah berakhir, karena ini bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan pintu yang terbuka, menunggumu untuk benar-benar melangkah masuk. Hari-hari ke depan mungkin masih penuh tantangan. Namun bila kau berjalan bersamaku, maka setiap tantangan akan menjadi pengingat, setiap kegagalan akan menjadi pelajaran, dan setiap harapan akan tumbuh menjadi kenyataan yang perlahan-lahan menyambutmu. Kau tidak lagi sendirian. Bukan karena orang-orang akan terus hadir, tapi karena mulai saat ini, kau tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri. Aku akan bersamamu, dalam senyap maupun keramaian, dalam gelap maupun terang, karena akulah cahaya kecil yang tak pernah padam, walau berkali-kali kau tiup dengan rasa ragu. Dan selama kau bersedia membuka hatimu, aku akan terus menuntunmu pulang kepada dirimu yang sejati. Jika hatimu tergerak, jika ada yang terasa menghangat di dada, itu tandanya waktumu telah tiba untuk mempercayai perjalanan ini, untuk memilih hidup yang lebih selaras, untuk menapaki takdirmu dengan kesadaran, bukan kebingungan. Dan jika engkau merasa siap, bukan hanya menyukai kata-kata ini, tapi benar-benar ingin hidup dalam bimbingan ruhmu sendiri, maka izinkan aku mengundangmu, klik tombol suka, berlanggananlah pada ruang ini, aktifkan lonceng notifikasi, tapi siap membuka pintu bagi keajaiban yang selama ini menunggumu, karena aku adalah ruhmu, dan aku telah bersiap untuk membawa hidupmu melampaui apapun yang pernah kau bayangkan.